warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah 2. Khususnya kali ini saya akan membahas mengenai teori dan hukum akad amanah perspektif fikih muamalah. Dalam proses kegiatan muamalah, tentu ada ketentuan-ketentuan dalam setiap bertransaksi. Adapun ketentuan-ketentuan dalam akad amanah seperti akad titipan atau wadiah, akad pinjaman atau ariyah, dan akad temuan atau wikota, di mana masing-masing transaksi memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Lebih jelasnya saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama saya akan membahas mengenai akad wadiah itu sendiri. Pengertian wadiah itu sendiri secara bahasa berasal dari kata wada'a asyai yang berarti meninggalkan. Meninggalkan di sini berarti karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk dijaga. Dengan demikian, maka definisi wadiah ialah akad antara pemilik barang dengan penerima barang titipan untuk menjaga harta dan modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta itu sendiri. Adapun rukun dari akad titipan atau wadiah itu sendiri, yang pertama itu adanya muadi atau orang yang menitipkan barang, yang kedua itu ada mustauda atau orang yang menerima titipan barang tersebut, yang ketiga itu adanya objek itu barang yang dititipkan, yang keempat itu ada ijab kabul. Sedangkan syarat terpenuhinya akad wadiah atau titipan tersebut, yang pertama orang yang menitipkan dan orang yang dititipkan itu harus sudah baligh, berakal dewasa, dan dapat dipercaya. Yang kedua itu syarat dari barangnya itu barangnya harus berwujud, dimiliki orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Yang ketiga itu tentunya adanya ijab kabul sebagai tanda sahnya transaksi tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak. Wadiah terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada wadiah yad amanah. Dalam hal ini pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan ialah yad amanah, yang berarti tangan amanah, yang berarti bahwa penyimpanan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan tersebut terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang yang dititipkan itu, selama hal tersebut bukan kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan, maka dalam memelihara barang atau aset yang dititipkan itu biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan barang atau aset. Terus yang kedua itu ada wadiah damanah. Wadiah berasal dari prinsip yada'al amanah, tangan amanah, yang kemudian berkembang prinsip yadamana ini sebagai tangan penanggung, yang mempunyai arti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala sesuatu apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang tersebut. Adapun terkait hukum dari akad titipan atau wadiah itu sendiri memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya menjadi tanggungan
pemiliknya. Sedangkan dalam menanggung resiko barang-barang titipan, orang yang menerimanya itu tidak wajib menanggungnya kecuali karena kelalaian atau kelengahan pihak tersebut. Kedua, yaitu ada akad ariyah atau pinjaman. Pengertian pinjaman dalam bahasa Arab tersebut dinamai dengan kata aro yang artinya datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah ini berarti saling tukar-menukar atau dalam tradisi disebut dengan pinjam-meminjam. Jadi ariyah dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat kepada sesuatu yang halal pada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ariyah juga sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Pihak pemilik barang ini dapat membatalkan pinjaman itu kapan saja, dan pihak peminjam ini boleh juga memulangkan barang yang dipinjam kapan saja. Akan tetapi ada pendapat lain mengatakan pihak yang meminjamkan barang itu tidak dapat mengambil barangnya sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Jadi apabila akad ariyah memiliki batas waktu pemanfaatannya, maka sebelum masa tenggang waktu peminjaman jatuh tempo, pemilik barang pinjaman ini tidak dapat mengambil barangnya. Akad ariyah juga memiliki beberapa rukun dan syarat. Yang pertama itu adanya mu'ir atau orang yang meminjamkan. Yang kedua adanya musta'ir adalah peminjam. Yang ketiga ada mu'ar, barang yang dipinjam dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya ataupun zatnya. Terus yang keempat itu seperti biasa ijab kabul. Ijab kabul sebagai tanda sahnya akad tersebut. Hukum pelaksanaan akad ariyah itu sendiri atau pinjam-meminjam ini dalam syariat Islam, jumhur ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah serta Syafi'iyah ini mereka berpendapat bahwa hukum asal dari ariyah atau pinjam-meminjam ini hukumnya sunnah, sedangkan hukum meminjamkan barang itu hukumnya wajib. Jadi jika peminjam dalam keadaan darurat, barang tersebut tidak mendapatkan kemudorotan jika meminjamkannya, jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya. Oleh karena itu, hukum ariyah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang mempengaruhinya. Ketiga, ada akad lukotah. Menurut istilah lukotah itu barang temuan. Jadi lukotah dapat diartikan barang yang tercecer di jalan dan ditemukan oleh orang lain. Barang temuan tersebut bisa termasuk kepada harta, binatang, dan manusia. Secara umum ada 5 kondisi hukum mengambil barang temuan. Yang pertama itu ada hukumnya wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus barang temuan tersebut. Terus yang kedua itu hukumnya sunnah mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan sebagaimana mestinya bila tidak dapat diambil barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang dan sia-sia. Terus yang ketiga itu hukumnya makruh karena seseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya serta dikhawatirkan
orang-orang yang mengambil itu bersifat lalai dalam menjaga barang temuan. Yang keempat itu hukumnya haram bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit penyakit atau musibah dan yakin bahwa dirinya tidak mampu memelihara barang tersebut, maka itu hukumnya haram. Hukum memungut barang temuan juga hukumnya haram apabila barang temuan tersebut ditemukan di tanah haram atau Mekah. Terus yang kelima itu hukumnya jais atau mubah. Jika barang tersebut ditemukan di bumi tak bertuan atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kelima itu hukumnya jais atau mubah. Jika kota atau barang teman ini ditemukan dan tidak ada yang mempunyai atau tidak ada yang bertuan selain di tanah haram, maka hukumnya itu jais atau boleh. Adapun syarat dari barang teman itu sendiri, yang pertama itu barang yang dapat disimpan lama seperti emas, perak itu hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang tersebut, kemudian diberitahukan kepada masyarakat umum. Yang kedua itu barang yang tidak tahan lama seperti makanan, maka orang yang menemukan barang yang bersifat tidak tahan lama, orang tersebut boleh mempergunakan asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan orang yang punya barang tersebut. Jadi barang temuan boleh diambil dan diumumkan lebih dari 1 tahun selama tidak ada yang mendatangi atau memberitahu bahwa pemiliknya si A, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.